Bidar Sultan anlatıyor. Fehime. Seniha pun berkata, jadi ini adalah Fehime. Itu berarti dia juga bercerita tentang surat yang akan kamu kirim kepada ayahmu. Yazacağımız mektup meselesini de o söyledi. Muhtemelen. Hatice menjawab, mungkin hanya kamu dan Fehime yang tahu tentang Kemaleddin. Anak malang itu berpikir kalau ia dekat dengan Bidar Sultan, dia akan lebih bahagia. Seniha pun bertanya, kenapa gadis itu bisa berpikir demikian? Bagaimana bisa dia mempercayai Bidar? Seakan-akan dia tidak tahu. Kamu memang gadis bodoh, Fehime. Su güvenir Bidar'a. Sanki bilmiyor. Ah benim saf kızım. Hatice pun berkata, bukan itu masalahnya, Bibi. Bidar Sultan tahu kamu akan mengatur pernikahan dan bahwa kamu akan menunda pernikahan sebatin. Seniha pun bertanya, dari mana dia tahu? Apakah dia bilang sesuatu padamu? Hatice menjawab, tidak. Dia tidak mengatakan apapun. Tapi, tolong, jangan lakukan apapun tentang masalah ini. Fazla bir şey yapmayın lütfen. Emin misin kızım? Seniha pun bertanya, apakah kamu yakin? Hatice pun mengangguk. Seniha pun mengerti dan menjawab, baiklah, sesuai keinginanmu. Hatice lalu bertanya, bagaimana dengan Mak Bule? Apa yang akan kamu lakukan padanya? Seniha menjawab, jangan khawatirkan soal itu, sayang. Bibimu akan mencari solusinya. Tapi, pertama-tama, aku perlu memberikan pelajaran kepada Bidar dan Fehime. Kamu tahu, pembawa cerita dikubur di bawah kisah mereka, Hatice. Altında kalır. Hatice. Apa yang akan dilakukan oleh Seniha terhadap Fehime dan Bidar? Kita beralih dulu kepada Omer. Ia pun telah sampai di tujuan, yaitu tempat di mana Hiram sedang bersama anak-anak Armenia. Dan Hiram tampak sedang memberikan makanan. Sogutlu berkata, lihatlah pria hina itu. Dia seperti seorang dermawan. Omer menjawab, apa yang kamu katakan, saudaraku? Kami sudah melihat dia dirampok saat menyamar sebagai imam, dan kami datang menyelamatkannya dari kerumunan Armenia. Sogutlu pun bertanya, lalu saudaraku, katakan apa yang harus dilakukan. Yusuf pun menjawab, ayo, kita terjang mereka. Omer pun berkata, ayo, kita pindah ke sisi lainnya. Kalian akan memegang orang-orang lain, dan serahkan Hiram yang hina itu kepada diriku. Begitu aku mengarahkan senjataku ke kepala hina itu, yang lainnya tidak akan berarti. Yusuf pun berkata, kalau begitu, ayolah. Şerefsizin kafasına silahı dayayınca, hadi o zaman, hadi. Apakah Omer dan kawan-kawan akan berhasil menangkap Hiram? Kembali kepada Mahmud. Mahmud pun mencoba senjata itu. Ia pun berkata, ini adalah brand yang baru. Dan ternyata Tuan Jaharov datang ke sana mengunjungi mereka. Bay Zaharov. Nasılsınız? Hezrel dengan ramah menanyakan kabar Tuan Jaharov. Namun Tuan Jaharov bersikap dingin. Dan inilah yang dia lakukan. Setelah menembak 3 orang, Tuan Jaharov baru menjawab, aku baik sekarang. Melihat tindakan Tuan Jaharov yang tak tertebak, Mahmud dan Tuan Hezrel, mereka nampak gelisah. Apalagi Mahmud, dia sangat ketakutan. Erzal. Bence bu sizde kalsa iyi olacak. Mahmud berkata, Tuan Hezrel, sebaiknya kamu menyimpan lambang Inggris ini bersamamu. Karena tampaknya dia adalah orang gila. Dia tidak terduga. Jika dia membunuhku, kamu pasti tahu. Tidak pantas seorang pasha Ottoman membawa lambang ini. Çünkü bu zıvanadan çıkmış olmaz. Beni öldürürse bunun üstünde böyle bir şey bulunması yakışık. Hezrel pun menjawab, dia baru saja membunuh 3 orang. Itu akan menenangkannya sebentar. Mahmud pun akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berbicara. Bay Zaharov. Bukankah mayat itu bau? Tuan Jaharov menjawab, mayat hidup baunya lebih dari yang mati. Burung gagak hidup lebih lama selama mereka
tidak mencoba mencuri senjata Basil Jaharov. Zaharov'un silahlarına konmaya yelten mi? Silahlarınız batmadı Bay Zaharov. Hezral pun menjelaskan, senjatamu tidak tenggelam Tuan Jaharov. Mahmud juga bicara, lagi pula, jika ada yang mengincar senjatamu Tuan Jaharov, akan kukeluarkan mata mereka. Ben oyarım. İşte bu hayırsever tavrınız. Tuan Jaharov menjawab, kedermawanmu itu yang menyebabkan kamu tetap hidup pasrah. Tuan Jaharov kemudian memberikan perintah kepada penjaganya untuk membawa senjata-senjata itu. Silahları alın. Bu silah Karena hal itu, Hezral dan Mahmud pun berkata, senjata-senjata ini dikirimkan kepada kami oleh Tuan Parpus. Tuan Jaharov menjawab, ini adalah senjataku. Tuan Parpus memintanya padaku dan kuberikan kepadanya. Mahmud pun berbicara, baiklah, tapi Parpus tidak akan senang dengan situasi ini. Parvus Efendi hiç memnun olmayacaktır. Bay Par Tuan Jaharov menjawab, aku tidak peduli dengan rasa senang dari Tuan Parpus. Sultan Abdul Hamid menaruh tangannya di leherku. Aku dalam keadaan sulit dan sangat menyedihkan. Dan aku juga tidak tahan jika ditahan. Tanpa ragu, aku akan menembak. Sultan Abdülhamit'in ve zor bir durumdayım. Tereddütsüz sıkı. Dan benar saja, Tuan Jaharov langsung menembak sehingga Mahmud dan Hezral akhirnya melepaskannya. Sebelum Tuan Jaharov pergi, dia pun berkata, jika aku tidak menyerahkan senjata, Sultan Abdul Hamid akan menenggelamkan kapalku di Laut Hitam. Jika Sultan mau senjata-senjata itu, maka dia akan mengambil senjatanya. Wah, wah, wah. Ternyata gagal lagi ya rencana Mahmud dan Hezral. Karena Tuan Jaharov jauh lebih takut kepada Sultan daripada Tuan Parpus. Sehingga senjata itu pun akhirnya diambil dari tangan Mahmud. Sultan silahları istiyorsa alır. Kembali kepada Hiram. Saat seorang anak mengambil makanan, melihat penampilan Hiram yang berbeda, anak itu pun bertanya, apa yang terjadi dengan matamu? görmek ister misin lan? Hiram menjawab, apakah kamu ingin melihatnya? Anak itu lalu mengangguk. Hiram pun melakukan hal ini. Anak itu menjadi ketakutan dan berlari menjauh. En büyük Sementara anak yang di belakangnya, dia tidak takut. Hiram pun berkata, akan kuberikan daging yang terbesar.